Saya pikir soal pengerahan anak-anak sekolah ini kan juga soal paradigma yang tadi kita bahas ya. Sekolah ini kan tempat kita mendidik anak-anak yang nanti dipersiapkan jadi generasi penerus kita, atau kalau Pak Jokowi selalu menyatakan generasi emas tahun 2045 gitu ya, yang saya kira ini cuma omon-omon aja. Sementara mobilisasi ini kan bagian dari proses politik yang manipulatif dan juga ini yang bahaya sifatnya feudalistik. Mengasuh murid itu artinya mengasuh peradaban, memberi contoh pada murid-murid kita, terutama mereka yang dalam usia belia, bahwa penghormatan itu datang dari kejujuran. Jadi tidak mungkin dipaksa-paksa. Dan pendidikan budi pekerti dimulai dari menanamkan budi pekerti, menanamkan etika sejak dini. Jadi guru-guru juga harus mulai menerangkan bahwa kami adalah komunitas pendidikan, jadi tidak perlu ada semacam bujukan atau perintah apalagi itu. Dan saya kira itu yang akan memungkinkan ada percakapan antara institusi-institusi yang punya kepentingan dengan pencitraan. Jadi sekali lagi hindari semua hal yang bersifat order, itu maksud saya tuh, bersifat separuh, sebut aja separuh pembujukan. Itu tentu itu bukan perintah, tetapi kita mulai lihat gejala bahwa kekuasaan itu mulai lagi untuk sebut aja dimuliakan tanpa dasar. Sebetulnya ini kekuasaan itu jadi mulia kalau betul-betul dia menghasilkan kemakmuran, dia menghasilkan keadilan, dia memungkinkan kita bercakap-cakap tanpa rasa takut. Jadi itu inti pikiran kita. Dan seterusnya ini harusnya berlaku juga di tingkat yang mungkin tidak terbaca oleh publik Jakarta, tetapi feodalisme juga bisa tumbuh di wilayah-wilayah di mana rasa persahabatan itu akhirnya dibatalkan oleh semacam perintah-perintah feodalistik. Dan para guru juga harus mulai untuk menyadarkan diri sendiri bahwa menjadi guru itu artinya menjadi teman berpikir murid. Dan murid yang merasa ditemani, dia akan bebas untuk mengeksplorasi imajinasinya tuh. Jadi pada teman-teman guru, selamat bertugas, dan kita sama-sama ada di dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bersama dengan akal sehat, bersama dengan sebut aja memang ada semacam dimensi pengabdian untuk memilih menjadi guru. Dan pengabdian itu yang justru terlihat pada keakraban di ruang kelas. Sekali lagi, hindari upaya untuk menjadikan anak-anak ini sekedar semacam dengan kata yang agak rumit, saya mau katakan, jangan anak-anak ini merasa dia hanya dipamerkan untuk menyambut seorang pejabat. Dan itu adalah pedagogi yang paling buruk. Anak-anak itu pada akhirnya akan mengerti fungsi dia sebagai murid ketika dia tahu bahwa dia diberi kebebasan untuk memilih, belajar dan bermain, dan bukan diperintah-perintah untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan jam sekolah. Jadi sekali lagi, pesan itu adalah pesan peradaban. Tetap bakal